Oke, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang, kita dari kelompok 1 nih Bang, tentang dinamika UUD 1945 dari kampus Politeknik Akademi Pimpinan Perusahaan Jakarta. Sebelumnya nama Abang siapa ya Bang, dan dari mana Bang? Oke Bang, terima kasih ya Bang atas waktunya Bang. Sekali lagi Bang, saya perkenalkan diri, nama saya Desmanto Pesialuho. Saya dari kampus PTK Medan Bang. Oke Bang, saya juga mau kenalan diri saya sama teman-teman saya. Nama saya Sidik Nustrisno dan ini teman saya. Ada Farhan, ada Panji, sama ada Adika. Oke Bang, di sini kita ada beberapa pertanyaan Bang. Jadi yang pertama nih dari aku dulu ya Bang ya. Kan di sini kita berkaitan tentang dinamika UUD 1945. Nah, waktu itu kan waktu ketika demokrasi terpimpin Bang, ada peristiwa G30 SPK ya Bang. Iya Bang. Oke kan Bang, ada kan. Nah, di situ kan ada kejadian kerusuhan Bang, ada peristiwa pembunuhan kepada para pahlawan kita Bang. Nah, itu ditumpas oleh para pemuda Bang, ya kan Bang? Nah, di saat ini tuh ada nggak sih Bang kira-kira bibit-bibit atau sikap yang masih mencerminkan sikap komunis itu Bang? Menurut Abang gimana Bang? Oke Bang, sebelumnya terima kasih ya Bang atas pertanyaan yang diberikan. Jadi kalau menurut saya pribadi Bang, itu kalau kita lihat sesuai dengan fakta zaman sekarang ya, itu bibit komunisme itu sebenarnya menurut saya masih ada Bang. Karena itu bisa kita lihat aja Bang dari contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari Bang. Itu bisa saja Bang, misalnya ya tidak usah jauh-jauh Bang, seperti melakukan apa Bang, atau terorisme gitu, atau kegiatan-kegiatan seperti uh, membakar rumah ibadah gitu Bang istilahnya Bang, atau istilahnya itu mencabut hak seseorang Bang. Karena gini Bang, kalau kita simak kan Bang, PKI itu kan menganut paham komunisme itu. Dia itu kan mereka komunisme. Jadi yang dimaksud dengan paham komunisme itu kan berarti mereka kayak menghilangkan hak seseorang atau menghilangkan hak perseorangan, ataupun itu dengan istilah menindas hak seseorang. Jadi kalau misalnya kita lihat sekarang ya sudah otomatis masih ada Bang itu Bang. Di mana misalnya nggak usah jauh Bang, kalau misalnya kita bertukar pendapat nih pasti antara satu dengan yang lain tuh Bang mau menang sendiri aja Bang, nggak mau terima yang lain Bang gitu istilahnya, sehingga terjadi keributan. Kedua itu Bang, menghancurkan ataupun merusak hak seorang untuk beragama. Kenapa? Karena kan ya kita lihat sekarang ini banyak kasus itu mengenai penghujatan ataupun seperti penistaan Bang gitu Bang. Kalau apa kan Bang itu seperti apa gitu Bang, komunisme gitu juga Bang. Itu Bang menurut saya Bang mungkin. Jadi itu secara tidak langsung maupun secara langsung itu Bang bisa nampak Bang bibit ataupun sifat-sifat komunis itu Bang. Terima kasih Bang. Oke Bang Desmanto, makasih ya Bang. Selanjutnya Ya, ada pertanyaan kedua dari teman saya nih Bang. Ya, dilanjut. Ya, saya lanjut ya Bang buat pertanyaan keduanya nih. Nanya pendapat aja sih, seberapa penting di kehidupan kita gitu. Pelaksanaannya udah sesuai dengan yang seharusnya belum sih Bang? Itu aja oke Bang. Bang, terima kasih ya Bang atas pertanyaannya Bang. Oke Bang, saya jawab Bang. Kalau menurut saya Bang pribadi, setelah saya amati, saya lihat itu pelaksanaan sesuai Undang-Undang Dasar 45 itu belum sesuai Bang. Pelaksanaannya belum sesuai dengan berjalan dengan lancar. Kenapa Bang? Ya seperti yang saya bilang tadi Bang, yang seperti pertanyaan nomor 1 tadi. Itu sekarang kan masih ranahnya itu Bang, ataupun masih musimnya itu Bang, korupsi Bang istilahnya Bang. Sedangkan di dalam undang-undang itu kan Bang sudah ditegaskan Bang bahwa itu korupsi itu tidak apa Bang, tidak sesuai dengan peraturan istilahnya Bang. Kalau itulah Bang contohnya Bang. Korupsi sekarang masih banyak ya, contoh perbuatan lainnya Bang, seperti apa Bang? Seperti pemaksaan gitu Bang, atau
penganiayaan itu kan bang sudah melanggar undang-undang bang, otomatis bang. Jadi semuanya itu kalau misalnya kita katakan itu belum sesuai bang, itu kita dapat lihat dari aplikasinya bang dalam kehidupan sehari-hari bang. Itu bang. Terima kasih bang. Oke. Terima kasih atas jawabannya Bang. Boleh dilanjut. Mungkin narasumber yang lain mungkin ada pendapat nggak? Boleh narasumber Oke. yang lain boleh ditanggapin Mungkin tentang Erlang mungkin ya, Erlang boleh Septian bisa tambahin. perkenalkan diri dulu. Ya, pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, kenalkan nama saya Erlang Septian. Sekarang berstatus sebagai mahasiswa di salah satu universitas di Jakarta. Ya, untuk tadi pertanyaannya sebagai mahasiswa kan Erlang kan sekarang mahasiswa. Nah, sebagai mahasiswa kan sesuai dengan materi kita itu tentang UUD, menurut Erlang itu kayak gimana sih Berapa sekarang? penting lah Ya, peran apa sih sebagai mahasiswa yang bisa kita lakukan sehari-hari terhadap UUD itu menurut Erlang gimana? Jadi menurut saya sebagai mahasiswa sudah seharusnya kita sebagai warga negara yang baik mentaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dari UUD dan peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Seperti sekarang kan lagi PPKM kan, ada peraturan-peraturan yang dilaksanakan oleh pemerintah kepada kita. Nah itu patutnya kita untuk mentaatinya seperti pakai masker, patuh misalnya menghindari kerumunan dan lain-lain, dan juga peraturan-peraturan lain seperti di jalanan misalnya ada lampu merah gitu kan, sebaiknya kita tidak melanggarnya gitu. Jadi itulah sebagai mahasiswa itu kita tuh harus mentaati setiap peraturan-peraturan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Misalnya kayak di undang-undang kan tercantum kita tidak boleh narkoba, menjauhi narkotika gitu kan. Udah kita turutin tidak melakukan itu, dan juga seks bebas dan sebagainya. Itu sih peran saya kalau untuk yang bisa saya lakukan untuk terhadap UUD 45. Lalu kalau menurut Erlang seberapa penting sih untuk jadiin UUD untuk naatin UUD itu seberapa penting sih untuk kita sebagai warga bangsa Indonesia? Menurut Erlang gimana? Ini sangat penting sekali karena jika kita mentaati, maka kehidupan di sekarang ini pasti akan sejahtera dan makmur, gitu kan. Tidak ada perpecahan dan lain sebagainya. Apalagi sekarang kan banyak gitu kan orang-orang yang melanggar peraturan, malah seperti kayak jadi kayak chaos gitu, kayak kacau lah kalau kita tidak mentaatinya. Jadi seperti itu. Terima kasih Erlang. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin Bang Fadil nih ada teman tambahan nggak? saya, Bung Fadil. Perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, pertama nama saya Fadil Rediva. Saya berkuliah di universitas yang terletak di Pulau Bali, Universitas Udayana, dengan jurusan peternakan. Oke. Pertanyaan tadi apaan? Yang seberapa penting sih seberapa penting UUD 1945 ini untuk kita sebagai warga masyarakat, untuk seberapa penting agar kita taati gitu. Penting nggak sih kita menaati UUD 1945 ini? Menurut saya sebagai sudut pandang kita kan sebagai masyarakat yang luas, negara yang besar, kita itu memerlukan sebuah peraturan yang bisa dibilang peraturan yang mengatur kita semua. Karena jika Undang-Undang 1945 itu tidak ada, maka bisa terjadi sebuah kehancuran dari sebuah negara. Karena jika kan di Undang-Undang Dasar itu banyak peraturan yang memberikan arahan kita untuk tidak berbuat jahat, kayak pembunuhan atau semacamnya, itu sudah diatur di undang-undang. Jika Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak ada, maka bagaimana kelanjutan sebuah negara? Apakah mereka akan akur, rukun, karena tidak adanya sebuah
peraturan yang mengatur mereka. Jadi menurut saya Undang-Undang 1945 itu sangat penting buat suatu negara. Mungkin dapat dibilang sebagai penyangga lah ya Bang ya. Ya betul. Baik, terima kasih Bang. Terima Untuk pertanyaan selanjutnya boleh dibacain. Boleh deh, pertanyaan dari saya. Sebentar. Kan di pembukaan UUD 1945 itu terdapat naskah Piagam Jakarta kan tuh yang mengalami perubahan. Menurut kalian nih sebagai mahasiswa, apa dorongan yang menyebabkan poin pertama Piagam Jakarta itu dirubah, dan apakah hal itu tepat dilakukan? Silakan, siapa yang ingin menjawab pertanyaan yang duluan? Mungkin saya mau memberikan sebuah tanggapan atau pendapat saya ya terhadap hal tersebut. Jadi kembali lagi pada negara kita yang tidak bisa dibilang mayoritas negara kita itu kan memang Muslim pertama, dan penulisan naskah itu pertama kali banyak pemuka agama, dari pandangan saya itu pemuka agama Islam yang menuliskan naskah tersebut. Namun kita lihat lagi, negara kita bukan negara dengan Islam saja. Jadi di sini itu dalam sejarah pun terdapat 5 agama yang ada pada negara kita kan. Jadi jika hal tersebut tidak dilakukan, mungkin jatuhnya negara kita itu bukan lagi negara yang satu dan kokoh, melainkan hanya agama yang menjunjung satu agama. Jadi menurut saya perubahan naskah tersebut itu sangat baik. Kembali lagi karena kita negara persatuan dan terdapat banyaknya agama, budaya, suku, dan segalanya. Baik, terima kasih Bang Fadil atas jawabannya. Yang lain Mungkin ada tanggapan? Atau Bang Desmanto mau jawab? Ya. Mungkin saya ingin menambahkan dari poin awal kan sila pertama Piagam Jakarta kan itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ya. Itu kan dia tuh akhirnya diusulkan sama masyarakat orang timur yang mayoritas Kristen gitu kan. Jadi tidak ingin ada kayak kok nih Islam doang gitu kan. Sedangkan kami ini kebanyakan Kristen di timur ini, maka diusulkan untuk diubah. Nah, akhirnya didengarkanlah oleh Muhammad Hatta gitu kan. Karena di Indonesia ini kan punya banyak sekali agama, ada 5 gitu kan, ada Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu, dan Islam gitu kan. Cuman kita mayoritas emang Islam, tapi dengan ada perubahan itu, dengan perubahan yang jadi ketuhanan yang Maha Esa itu, akan menimbulkan sebuah toleransi gitu di antara umat-umat kita. Jadi semuanya itu kayak bersatu, semua agama, tidak patokannya hanya Islam saja. Kalau misalnya tidak diubah kan, ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya itu seakan kayak agama-agama lain itu dilupakan gitu kan, kayak Kristen yang lain dan lain sebagainya. Jadi dari perpecahan juga ya Bang? Ya, menghindari perpecahan dan juga menimbulkan toleransi antara semua beragama. Jadi langkah yang diambil oleh Muhammad Hatta waktu itu dengan mengubah sila pertama itu sudah sangat tepat sih menurut saya. Terima kasih Bang Erlang. Bang Desmanto mau nambahin? Oke Bang, terima kasih Bang. Mungkin Bang sedikit saja Bang. Ini saya tadi memang Bang langsung ke intinya aja Bang, langsung ke beberapa kalimat aja Bang. Mengapa itu sila pertama itu kan diubah Bang? Jadi menurut saya itu kita kembali sesuai dengan definisi negara Indonesia itu sendiri Bang. Itu para pahlawan sejak zaman dahulu itu sampai sekarang itu definisi negara Indonesia itu kan, Indonesia itu sebenarnya ingin jadi negara apa Bang? Negara yang beragama, bukan negara agama. Makanya itu mungkin bisa diubah orang itu karena seperti itu Bang, untuk lebih mempererat lagi Bang persatuan dan kesatuan itu Bang. Itu Bang yang saya dapat Bang. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang Desmanto atas jawabannya. Ada lagi nggak pertanyaan? Mungkin Sidik ada pertanyaan. Akhir ini Bang, mau terakhir nih Bang. Kan dulu waktu demokrasi terpimpin kan ada peristiwa gerakan 13 PKI Bang. Nah, untuk di saat ini kira-kira masih ada nggak sih Bang bibit-bibit atau perbuatan atau tindakan yang masih mencerminkan sikap komunis Bang?
Kira-kira dari menurut abang sendiri ini berdua, kira-kira bagaimana bang menanggapi kejadian saat ini bang? Karena akhir-akhir ini kan kita melihat Syekh Ali Jaber itu kan tercederai tantangannya. Apakah itu termasuk bagian dari sikap komunis atau bagaimana bang menurut abang sendiri? Ini bang pertanyaannya tertuju kepada siapa bang? Ini bang Fadil sama bang Erlan. Oh. Soal kasus yang itu ya, penusukan. Siap, mungkin ada yang mau jawab dulu. Saya sih bibit-bibit komunis itu di Indonesia sebenarnya kayak masih ada, cuman mungkin tidak terlalu terbuka gitu. Jadi mulai kayak banyak kayak dulu kan ada kayak pemboman lah di gereja dan sebagainya, dan juga kayak penusukan tadi, kasus-kasus tersebut itu kan sangat-sangat kayak kita tidak tahu sumber itu dari mana gitu kan. Jadi mungkin ada menurut saya gitu kan, mungkin ada, cuman tidak terlalu terekspos. Jadi kayak melakukan langkah-langkah kecil aja gitu, kayak penusukan dan sebagainya. Tapi saya nggak tahu juga, mungkin underground ya, tidak terlihat secara langsung ya bang. Mungkin kalau sekarang lebih ke terorisme, mungkin bukan komunisme. Iya, mungkin lebih ke terorisme. Kan sekarang kan ya ngeri juga gitu kan kalau misalnya tahu terbuka ya, kayak zaman dulu waktu zamannya Soeharto. Zaman kan tuh yang PKI kan ditumpas gitu kan, orang pada dibunuh-bunuhin PKI dan sebagainya. Jadi mungkin ketakutan itu yang menimbulkan sekarang tuh orang tuh pada kayak mungkin diam-diam gitu kalau dia komunis atau PKI, karena takut terulang kembali kejadian-kejadian dulu. Tapi ya semoga paham komunis ini di Indonesia mulai menghilang sih. Jadi kayak tidak ada lagi lah. Untuk Bang Fadil ada tanggapan nggak? Kalau masalah tentang komunis atau ada tidaknya komunis di Indonesia, menurut saya pasti ada, karena kita nggak tahu kan, karena negara ini dibilang lagi ini negara yang luas dan kita juga belum tahu setiap orang itu apakah background-nya seperti apa, karena bisa kita lihat bahkan hal-hal kayak contohnya ya, ISIS yang ibaratnya itu kita sebenarnya bisa ngelihat luas, tapi ternyata di negara kita yang kita lihat nggak ada pun ternyata ada. Kembali lagi kepada komunis. Kemungkinan komunis itu pasti ada di negara kita, walaupun kita nggak tahu dia itu siapa. Terkadang bisa jadi karena komunis itu mereka menutup-nutupi identitas mereka agar dia terkena usut atau semacamnya. Bisa jadi sebenarnya tetangga kita pun ada yang komunis. Tapi karena mereka memang benar-benar mengumpat-ngumpat itu, ya jadi tidak terlihat. Dan masalah tentang penusukan atau semacamnya, kita nggak bisa menyangkut pautkan itu sebagai komunis karena kita juga belum tahu motif sesungguhnya. Apalagi mereka yang sampai bunuh diri, terkadang kita aja nggak tahu kenapa dia itu mengapa dia bunuh diri atau semacamnya, dan kita nggak bisa menyatakan dia sebagai komunis kan, karena memang kembali lagi komunis itu kita juga nggak tahu dia itu background-nya atau tidak. Berarti lebih tepatnya ke aksi terorisme ya gitu. Iya, lebih tepat sana. Satu pertanyaan lagi nih bang, kira-kira menurut kalian nih ada nggak sih pemangku jabatan atau yang memiliki jabatan tinggi di pemerintahan yang mungkin mereka menganut aliran komunis ini, tapi mereka menyusup gitu ke bangku pemerintahan? Apa ini mungkin terjadi menurut? Sepenglihatan saya sih, karena kan emang kembali lagi kita nggak bisa lihat isi otak manusia dengan benar. Mungkin ada, tapi menurut saya selagi negara kita kokoh dengan prinsip yang benar, setidaknya mereka tetap tertutupi dan mereka belum tentu bisa mengatak-ngatik hal tersebut. Jadi dibilang ada atau tidak, mungkin saja ada menurut saya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Yang lain mungkin bisa menanggapi soal pemangku pejabat yang mungkin
memiliki menganut aliran ini, tapi mereka menyusupi bangku pemerintahan. Gimana menurut Mungkin Kak Sarah ada pendapat baru masuk Kak Sarah. Ya, sedikit saya tambahkan gitu kan. Oke, baik. Silakan Erlang. Mungkin Silakan. pangku jabatan yang mengusung komunis mungkin ada. Cuman kayak untuk sekarang mulai semakin menipis gitu. Cuman dulu mungkin zamannya Soeharto dan seterusnya sampai mungkin SBY. Kayak ada, saya yakin ada. Cuman mereka itu yang mungkin berkurang ya Bang. Ya, jadi mungkin dia diam-diam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan mungkin untuk paham dia gitu kan, komunis itu. Jadi semakin sekarang kayak semakin menipis. Cuman saya tidak tahu juga karena ya menurut saya aja seperti itu. Cuman dulu saya yakin ada tuh zamannya Soeharto, karena banyak sih kebijakan-kebijakan yang menurut saya zaman dulu tuh yang otoriter seperti itu kan. Itu kan bisa aja atas usulan-usulan orang yang mungkin paham komunis itu. Jadi melaksanakan kebijakannya dengan otoriter. Kayak zaman Orde Baru waktu itu kan. Terus juga makanya ada reformasi. Jadi kayak mungkin sebelum-sebelumnya selalu melakukan pembaruan lah ya Bang, setiap saat sampai saat ini. Makanya dengan sekarang kan diubah dari Orde Baru, setelah reformasi kan mulai kembali lagi ke UUD gitu kan. Nah itu kayaknya sih mulai menipis gitu. Udah nggak ada. Ya, baik Bang, terima kasih atas tanggapannya. Silakan Sidik. Mungkin segitu aja ya, Dik. Gimana Dik? Bang Desmanto udah jawab belum? Bang Desmanto. Mungkin Bang Desmanto mau ada tanggapan soal mungkin ada pemangku jabatan atau apa di pemerintah sekarang yang ada indikasi soal komunisnya, atau mungkin nggak sih komunis itu bakal ada lagi untuk kedepannya dengan keadaan yang udah gimana ya, udah sekarang tuh kan ibaratnya udah semua orang udah tahu kalau itu tuh nggak baik kan, semua orang Indonesia udah tahu. Mungkin nggak sih kalau itu bakal ada lagi di Indonesia menurut? Kalau misalnya itu ada atau nggak adanya lagi Bang ke depannya Bang, itu Bang tergantung kita dari manusianya Bang. Kalau misalnya kita manusianya memang itu itu sadar itu tidak membawa kemajuan bangsa ini, ya itu otomatis ada Bang. Itu tergantung kesadaran kita setiap orang Bang. Itu kalau rasa kita itu patut dihindari, ya itu pasti tidak akan berlangsung Bang. Itu sebenarnya tergantung ke kitanya lagi Bang sebenarnya Bang. Terima kasih Bang. Jadi penting untuk setiap orang tuh tahu kalau paham komunis itu kurang baik, kurang cocok di Indonesia. Nah, oke. Mungkin udah nggak ada pertanyaan lagi ya dari teman-teman. Apa mungkin ada yang mau bertanya lagi ke narasumbernya? Cukup ya. Mungkin cukup. Sidik boleh ditutup. Mungkin narasumber yang sudah hadir di pertemuan kali ini, kami mengucapkan terima kasih teman-teman sudah mau bergabung pada tugas kami. Mudah-mudahan berkah waktunya dan ilmu yang tadi kita sharing bersama, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk para narasumber, izin ya untuk share di SS gitu untuk sebagai bahan bukti nanti didokumentasikan kepada dosen ya, izin. Oke. Oh ya boleh tuh, siapa yang SS Dik? Sidik boleh SS? Tadi udah. Oh udah. Tadi udah. Oke. Terima kasih Bang Fadil, Bang Desmanto, Bang Erlang udah ngeluangin waktunya lagi hari Minggu kayak gini. Makasih banyak. Udah jadi ngerepotin nih. Makasih banyak semuanya ya. Makasih banyak semuanya. Ditutup aja ya. Ya. Makasih banyak ya. Makasih banyak Bang semuanya. Assalamualaikum.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Kak Sarah. Kita dari kelompok 1 dengan tema dinamika UUD 1945. Di sini kita mau wawancara nih sama Kakak. Nah, untuk sebelum ke arah pertanyaan, sebelumnya izin untuk memperkenalkan diri dulu Kak dari Kakak sendiri. Baik, terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan, nama saya Sarah Hanifa. Saya statusnya mahasiswa. Ya, salam kenal Kak Sarah. Kak, saya Saya Panji. salam kenal. Ya, saya Alika Kirana. Ya, Langsung aja ya masuk ke teman-teman. pertanyaan pertama mungkin. Sidik Boleh. boleh ditanya ke kakaknya. Jadi di sini Kak, kita ada beberapa pertanyaan Kak. Mungkin dari aku dulu ya Kak, pertanyaannya aku mulai pertama. Waktu di zaman demokrasi terpimpin itu kan ada peristiwa G30 SPK ya Kak. Nah di situ G30 SPK itu berhasil diberhentikan oleh gerakan pemuda dengan dicetuskannya Trisutrisula. Nah kira-kira di zaman sekarang itu ada nggak sih Kak bibit-bibit atau perbuatan atau sikap yang mencerminkan masih sikap komunis itu Kak di sekitar kehidupan kita Kak? Kira-kira ada nggak Kak fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kehidupan kita? Kalau dari pengalaman saya sih belum ada. Tapi kalau dari berita ada. Nah itu juga mungkin ada beberapa pihak yang masih, oh ini G30 SPKI gitu. Dan banyak yang masih ke belakang kayak zaman Soeharto dan masih banyak yang masih lihat ke belakang gitu. Padahal itu hanya isu gitu, belum diketahui secara ini jelasnya, belum tahu nih kalau ini itu sebenarnya informasinya itu benar atau enggak gitu. Baik, nambahin dari pertanyaan yang tadi, menurut kakak aja nih, jadi bebas ya kak. Menurut kakak aja nih di pemerintahan sekarang, di bangku pemerintahan sekarang, mungkin nggak sih, ada nggak sih penganut ideologi komunis yang menyusup ke bangku pemerintahan? Boleh dijawab kak? Kemungkinan itu ya pasti ada kemungkinan, soalnya kan juga setiap manusia kan pasti ada ideologinya masing-masing, kayak ada komunis, ada yang radikal, ada yang demokratis. Nah itu pasti kemungkinan ada kalau di politisi. Untuk membendung itu sih kita sendiri kalau sebagai mahasiswa harus mampu memfilter segala informasi tersebut yang sesuai dengan UUD 1945 agar tidak menyimpang dan menjaga NKRI. Baik kak, lanjut ke pertanyaan kedua aja ya kak. Iya. Menurut kakak nih, seberapa penting sih UUD 1945 ini dalam kehidupan sehari-hari kita? Itu aja sih kak, seberapa penting kehidupan, maksudnya seberapa penting UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari kita, gitu kak. Seberapa penting? Sebenarnya itu sangat penting, karena UUD 1945 sendiri sebagai dasar, terutama di alinea keempatnya, di alinea keempat kan sebagai dasar Pancasila kan, itu sebagai yang tujuan bahasa Indonesia itu untuk kelima Pancasila itu di alinea keempat itu. Nah, itu penting untuk kehidupan kita seperti mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjaga keamanan dan ikut berpartisipasi di luar negeri kayak mengikuti keamanan di PBB atau mengikuti volunteer dan lain-lain gitu. Itu juga butuh UUD 1945 sebagai dasarnya. Baik kak, mungkin 1945 ini adalah penyangga ya kak untuk seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Baik kak, terima kasih atas jawabannya. Boleh dilanjut untuk pertanyaan ke selanjutnya? Ya. Oke, saya mungkin nanyanya mungkin kita kan sebagai mahasiswa, peran apa sih yang misalnya apa sih yang bisa kita lakuin terhadap UUD? UUD kan UUD kan itu dasar untuk buat peraturan-peraturan yang ada di pusat, provinsi, daerah. Dasar itu kan UUD. Peran kita itu harus
kita tuh sebagai mahasiswa tuh sebaiknya tuh seperti apa sih terhadap UUD? Harus mentaati atau apa menurut kakak? Baik, untuk peran mahasiswa sendiri kita harus belajar dan berkembang. Berkembang itu maksudnya yang ilmu yang kita dapatkan di bangku perkuliahan kita terapkan, seperti kita mungkin menulis esai, untuk menulis pengembangan diri kayak berusaha jadi pengusaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan, dan itu juga untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia, dan itu juga terkandung di UUD 1945. Berarti mencerdaskan kehidupan bangsa mungkin ya Kak, kurang lebih. Oh, oke. Mungkin iya betul Kak. Mungkin Aldika ada pertanyaan ke Kak Sarah? Ya, ada nih. Kan di pembukaan UUD 1945 tuh ada naskah Piagam Jakarta ya Kak, yang mengalami perubahan. Nah, menurut kakak nih, apa dorongan yang menyebabkan poin pertama di Piagam Jakarta tuh dirubah? Sama tepat nggak sih hal itu untuk dilakuin? Ya. Maisa. Yang itu ya. Ketuhanan Maisa ya. Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Syariat Islam. Ya, bagi pemeluknya. Nah itu sebenarnya itu ya harus diganti sih, soalnya kan di Indonesia sendiri ada agama lain seperti agama Kristen, Katolik, Konghucu. Nah itu kan berarti bukan Islam doang. Nah itu toleransi gitu kita. Iya, buat untuk menjaga toleransi Indonesia dan menjaga kemajemukan agar tidak runtuh gitu kan KRI. Kan juga di rakyat Indonesia kan bukan agama Islam aja. Iya betul. Berarti buat menjaga toleransi antar umat beragama di Indonesia ya Kak? Iya. Soalnya nggak cuma Islam aja. Iya, Islam aja yang berjuang, jadi cuma kayak benar. ada yang agama Kristen, Hindu, Buddha. Berarti keputusan yang tepat lah ya Kak untuk perubahan menjadi ketuhanan Maha Esa. Iya betul sekali. Makasih Kak jawabannya. Ya. Makasih banyak semuanya. Ada pertanyaan lagi nggak? Ada yang mau tanya lagi nggak dari teman-teman? Sepertinya cukup. Oke Kak, mungkin dari kita kelompok 1 Kak, cukup Kak. Terima kasih ya Kak telah bersedia meluangkan waktunya untuk kita. Semoga apa yang tadi kita diskusikan bersama mudah-mudahan bermanfaat ilmunya Kak untuk kita dan untuk orang lain, nanti kita menyebarkan informasi dari Kakak ke orang lain. Sebelumnya Kak, izinkan kami SS ya Kak. Sebentar Kak. Oh iya, silakan. Oke, udah Kak. Terima kasih Kak Sarah udah ngeluangin waktunya hari Minggu kayak gini. Iya, sama-sama. Sukses terus ya. Terima kasih Kak. Ya, sukses terus juga buat Kakak.